Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini riding pagi berangkat kerja hari Sabtu. Jam berapa nih? Jam setengah 7. Jakarta masuk ke PSBB 2 kalinya ya, karena kasus COVID-nya mulai meningkat lagi. Jadi buat yang emang ada keperluan penting gitu ya, emang mendingan di rumah aja sih, kecuali mau kerja atau mau apa. Kalau saya sih emang punya kewajiban buat kerja dan tempat kerjanya juga nggak mungkin diliburin karena kerja di rumah sakit. Kalau rumah sakitnya diliburin nanti pasiennya bingung. Apalagi rumah sakit tempat saya salah satu rujukan buat pasien COVID ya. Dan lumayan sih pasiennya, lumayan apa ya, meningkat gitu. Banyak sih, nggak cuma meningkat dibanding seperti biasa, emang benar ya. Makanya tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, social distancing juga. Kita kan nggak pernah tahu siapa yang teman kita atau keluarga kita yang terinfeksi virusnya. Bisa jadi saya, bisa jadi siapa aja. Yang ditakutin tuh bukan kitanya nularin virus, bukan kitanya ketularan virus, tapi kitanya yang nularin virus tanpa kita sadar. Tuh yang paling saya takutin, apalagi saya kerja di rumah sakit. Sekarang udah ketat banget inian protokol kalau kerja gitu. Badan panas dikit aja kalau dicek suhu udah nggak boleh kerja, suruh pulang. Kayak toko-toko juga sama kayak transportasi mulai dibatasin lagi jam kerjanya, jam aktivitasnya gitu. Ya mau gimana ya demi kebaikan bersama sih. Adulah, kalau nongkrong mau jalan-jalan ditunda dulu lah, kalau emang nggak penting banget. Sekarang razia masker juga udah banyak. Kalau ngomongin masker ditunda, kalau di tempat saya di Tangerang tuh, di Ciledug, biasanya kalau ada yang kena razia masker tuh biasanya kemarin sih disuruh bersih gitu pakai rompi oranye gitu, dikasih teguran doang. Tahu deh kalau sekarang mungkin udah didenda apa gimana. Cuman sih ini masih rame aja sih jalanan, walaupun hari Sabtu juga ya. Biasanya kan kalau kemarin PSBB yang pertama tuh sepi banget. Memang kayaknya ya orang-orang kadang udah bodo amat. Ya mau gimana lagi sih ya. Namanya nyari mungkin rezekinya harus keluar rumah. Sekarang pun daerah rumah-rumah gitu udah banyak yang dikasih zona merah ya, maksudnya mereka ada yang isolasi mandiri di rumah. Jadi emang tuh satu kawasan, misalnya satu klaster atau satu komplek atau satu gang gitu, emang ada yang terinfeksi gitu, yang positif COVID, jadi mereka tuh isolasi mandiri. Nah itu udah masuk beberapa lah, misalnya dalam satu klaster rumah atau gang gitu ada beberapa orang yang, beberapa keluarga atau beberapa rumah gitu yang ada yang positif terjangkit COVID tuh, mereka jadi isolasi mandiri di rumah. Nah itu udah banyak sekarang tuh, jadi mereka tuh daerah rumah itu udah kok zona merah gitu, dibatasin lah daerahnya buat dikunjungi atau datangin orang selain keluarga atau tetangganya atau orang situnya ya. Jadi emang harus hati-hati, bukan hati-hati juga sih, kita harus jaga diri juga gitu. Jangan sampai kita tuh maksain, maksudnya kayak cuman pergi nongkrong atau apa gitu, kumpul-kumpul. Ya itu sih emang susah sih ya, maksudnya kayak
kita kadang bete di rumah lah, pengen nongkrong lah, pengen apalah, cuman ya sekarang kayaknya aduh serem banget sih. Maksudnya sekarang tuh klasternya tuh jadi lebih deket gitu, yang tadinya kita masa ya sih teman gua positif, ya masa ya sih keluarga gua positif. Nah sekarang dulu mungkin ya jauh lah gitu, ibarat sekarang tiba-tiba atau temannya teman kita, terus teman kita, atau mungkin keluarga kita, atau temannya siapa, kakak adik orang tua gitu, atau positif gitu. Nah ya mudah-mudahan sih jangan sampailah kita juga terjangkit gitu, insya Allah berdoa aja, dan makanya tetap patuhi protokol kesehatan gitu, jangan maksain buat pergi-pergi ya. Kalaupun emang harus kerja, cuman jangan sampai kita BTA mau nongkrong, mau jalan gitu, yang dulu lah demi kebaikan bersama juga ya. Mungkin bisa dibilang elah kayak gini doang, elah kayak gini doang, jangan takut lah apalah, cuman ya tetap aja gitu ya. Maksudnya jangankan buat pergi-pergi jauh gitu, kayak saya aja nih sebagai seorang muslim ya, kadang buat sholat di musola gitu cuma itu kadang jadi bukannya takut sih jadi kayak takutnya lebih takut tuh, wah bagaimana kalau saya yang bawa penyakit gitu, bawa virusnya gitu, nularin orang-orang sekitar, itu yang saya takutin gitu. Makanya aduh saya suka kayak sholat Jumat aja gitu, jadi jadi was-was gitu. Maksudnya itu bukan karena malas sholat berjamaahnya atau gimana, cuman karena takut aja gitu. Walaupun udah pada pakai masker lah, pakai social distancing gitu, misalnya physical distancing gitu, sholatnya renggang gitu, cuman tetap aja kan namanya manusia, nggak ada yang tahu ya. Intinya sih lebih takut kita nularin orang tanpa kita sadarin gitu. Kalau masalah ya namanya ajal gitu, maut kan ini memang udah takdirnya, cuman kita kan sebenarnya bisa berikhtiar lah gitu. Tinggal gimana kitanya, cara kita buat ya sambil kayak rezeki gitu. Rezeki kan udah diatur, dari ini harus dijemput kan, cuman tergantung kitanya gimana cara kita menjemput rezekinya, pakai cara yang halal, pakai cara yang haram, pakai yang berkah atau nggak berkah gitu. Kayak gitu aja sih. Saya kira udah berikhtiar gitu, berusaha gitu sebisa mungkin jangan sampailah kita tertular atau nularin orang gitu. Ya kan ada hadisnya juga kan kalau di Islam gitu. Kalau ada suatu daerah gitu yang terjangkit wabah atau virus itu yang kita deketin. Nah kalau kita udah di dalam daerah yang terjangkit wabah atau virus itu, jangan kita sampai keluar gitu ke tempat yang belum terjangkit gitu, biar nggak nularin orang lain. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi intinya ya tetap tetap jaga kesehatan lah, tetap patuhi protokol kesehatan gitu, jangan sampai keegoisan diri kita sendiri tuh bikin kita tuh merugiin diri kita sendiri apa orang lain apa keluarga kita gitu. Oke, buat teman-teman semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap sehat, tetap beraktivitas dengan sesuai protokol kesehatan, jangan sampai kita terjangkit atau kita nularin yang menjangkitkan orang lain, kita nularin orang lain gitu ya. Tetap saya selalu lah pokoknya jaga kesehatan. Kayak gitu aja ya vlog singkatnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.